Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini ya. Kali ini tentang Mas Gibran ya. Lama-lama Mas Gibran nampak ya kepintarannya, nampak keseriusannya, nampak yang selama ini disepelekan ya, yang banyak yang bilang belimbing sayur, samsu, wah dan sebagainya. Kali ini menunjukkan kepintarannya lagi ya kan, program-program barunya. Bahkan kali ini mengajari DPR cara melayani masyarakat ya kan, termasuk bagus sekali programnya. Kita lihat di mana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Dia lebih daripada sekedar seorang putra presiden. Betapapun orang berusaha mendelegitimasi dia, berusaha melecehkan dia, berusaha membangun sebuah narasi di depan publik bahwa he is nobody gitu ya, dan dia itu adalah orang yang cuma sekedar anak presiden yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ketika itu sebetulnya dia sudah berhasil menunjukkan bahwa dia itu lebih dari sekedar anak presiden. Dan itu sudah terlihat misalnya ketika saat itu dia tampil di debat-debat calon wakil presiden misalnya. Anda barangkali masih ingat ketika orang semula menganggap pertarungan dia melawan terutama Pak Mahfud. Kalau Caimin udahlah, orang anggap ya udahlah, ini sama-sama nobody nih, Gibran dan Caimin ya. Dan memang Caimin kan tidak perform well lah waktu itu ya. Performance-nya memang agak menggelikan gitu ya. Tapi orang menganggap, bayangkan lawan dia adalah seorang profesor, doktor ya, seorang guru besar, mantan Mahkamah Konstitusi bukan? Ya. Jadi sebesar itu orangnya. Terakhir waktu itu Menko Polhukam lah. Menko Polhukam sebelumnya. Orang kepercayaan Jokowi bahkan ya. Jadi orang sudah merendahkan dia dan membayangkan ketika itu, ingat ya bahwa perguruan tingginya Gibran juga didelegitimasi, diremehkan. Sekolah apa itu gitu ya? Ini sekolah atau tempat kursus, ingat kan waktu itu? Dan dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak membantah, dia tidak melakukan apa-apa. Dan orang ketika itu saya termasuk orang yang tegang ketika itu ya. Mengingat saya adalah pendukung Prabowo Gibran kan. Waduh, ini akan terjadi apa nih ya? Jadi agak saya harus bangun keberanian waktu itu. Jadi debat pertama Cawapres itu memang menegangkan. Menegangkan. Karena yang dilawan adalah seorang tokoh sekaliber Mahfud MD kan begitu. Betul. Ternyata semua orang terkejut ya Pak. Terkejut. Ternyata salah. Iya. Gibran muncul dengan sangat meyakinkan, dengan penuh percaya diri, bahkan cukup dominan ya. Cukup dominan, bahkan sempat mempermalukan Pak Mahfud dengan pertanyaan soal apa saya lupa ya, green, apalah ya, pembiayaan hijau gitu ya. Yang dia sayangnya waktu itu Pak Mahfud terlalu emosional kali ya, sehingga dia sampai mengatakan saya nggak mau jawab pertanyaan Anda itu. Yang sebenarnya agak memalukan terus terang. Tapi yang jelas, Anda boleh punya pandangan apapun tentang Gibran pada saat itu, tapi dia berhasil membangun sebuah narasi baru bahwa Gibran is somebody. Dia itu punya kemampuan untuk berdebat, ya. Dan dia dengan gaya-gaya ngeledek gitu, semacam gimmick-gimmick yang sangat gen milenial kali ya, kata yang tepat ya, bukan Gen Z kan, dia lebih ke gen milenial. Dan buat anak-anak muda ketika itu yang saya dengar atau yang saya perhatikan, itu banyak yang merasa bahwa wow gitu ya, dia ada semacam wakil generasi kita, dan dia tampil dengan luar biasa meyakinkan ya. Nah, saya ingin mengatakan ini untuk menggambarkan bahwa kita lihat konteks deh. Ya. Sebetulnya upaya untuk menjatuhkan Gibran ini sudah dilakukan sejak lama, karena orang sebetulnya sadar, paling tidak PDIP lah sadar, lawan-lawan Jokowi sadar bahwa dia ini bukan hanya seorang putra dari seorang presiden yang dicintai rakyat, tapi dia adalah seseorang yang punya karakter, punya sosok, punya kualitas yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan terbukti berbagai survei juga menunjukkan bahwa sebetulnya Gibran adalah bukan sekedar pelengkapnya Pak Prabowo. Dia adalah salah satu faktor yang menentukan kemenangan Prabowo yang sangat
sangat meyakinkan itu. Iya, iya. Dia itu faktor, bukan sekedar pelengkap. Dan bagaimana Gibran itu muncul dengan tampilannya, foto-fotonya, cara berpakaiannya, ya, yang selalu menjadi faktor yang menyebabkan Prabowo kelihatan berbeda, ya. Jadi ini pasangan yang betul-betul, kalau pakai istilah Anda, dia bukan cuma sekedar wakil presiden yang cuma hadir di sana karena ya taruhlah kita bilang tentang Ma'ruf Amin lah ya. Ma'ruf Amin itu sebetulnya ya lebih karena dia seorang sosok ulama besar, atau paling tidak datang dari sebuah organisasi besar Islam, and that's it, ya. Tapi sebetulnya dia bukan orang yang punya kapabilitas atau kapasitas untuk menjadi seorang wakilnya presiden yang setiap saat akan bisa menggantikan peran, melengkapi atau menggantikan peran presiden ketika si presiden misalnya berhalangan atau apapun. Anyway, kembali ke tadi. Jadi Gibran adalah sebuah faktor yang sejak lama saya ingatkan atau saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya. Dan saya lihat kemudian Gibran itu memang disiapkan seperti yang tadi saya sebut, ya. Orang kan ada nih sekarang isu-isu yang menyebar tentang sebetulnya nantinya Pak Prabowo itu hanya akan berkuasa selama 3 tahun atau 2 tahun, ya. Ya meme-meme semacam itulah, ya. Nanti hati-hati loh. Dia akan naik nih si Gibran ini 3 tahun setelah 2024 ya 2027 lah, ya. Dan seterusnya Gibran akan menjadi presiden Indonesia. Dan seterusnya Gibran akan menjadi presiden Indonesia. Pertama tentu saja kita nggak perlu percaya dengan meme-meme semacam itu, ya. Itu gimmick-gimmick yang nggak penting sebetulnya kan. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang lazim sekali terjadi di Indonesia untuk mendelegitimasi keduanya, Prabowo dan Gibran. Tapi menurut saya itu bodoh, ya. Kenapa? Karena Gibran tuh di-expect untuk sesuatu yang lebih jauh. Bukan sekedar 3 tahun, bukan sekedar menggantikan Prabowo yang berkuasa 3 tahun. Dalam pandangan saya, Prabowo itu memang disiapkan untuk setidaknya 1 periode atau 2 periode. Dan dalam kedua-dua periode ini, Gibran akan terus bersama dia. Ya. Jadi kalau kita membayangkan Indonesia yang artinya 2024 sampai 2034 kan, kita membayangkan Indonesia yang akan lebih, ya, dengan Pak Jokowi kita sudah mencapai kemajuan yang luar biasa, ya. Tapi barangkali ini perlu dilanjutkan terus sehingga tingkat kemajuannya perlu terus dikembangkan. Dan saya membayangkan duet Prabowo dan Gibran itu menjadi pasangan yang sangat determine, sangat menentukan apa akan jadinya Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Karena maksud saya adalah saya bahkan membayangkan bahwa kedua orang ini sudah berpikir atau berada dalam skema memimpin Indonesia untuk seterusnya nih. Iya. Nah, sebentar. Saya mau mengatakan bahwa Gibran ya, disiapkan dan mereka sudah sadar bahwa memang begitu kerasnya serangan terhadap Gibran. Salah satu kasus yang diciptakan adalah Fufu Papa, ya. Dan itu sampai terakhir di acaranya 411. Ingatkan kemarin itu yang kelompoknya 212 FPI itu kan pernyataannya jelas adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Papa. Yang mereka maksud pasti adalah Gibran. Tapi jangan salah, yang menariknya adalah Gibran sendiri disiapkan untuk melawan ini semua. Segera setelah dia terpilih menjadi cawapres menang, kita tidak melihat Gibran di mana-mana. Kenapa? Karena dia sedang menempuh pendidikan. Dia disosialisasikan jadi saya lupa persisnya di daerah mana, apakah di tempat Hambalang atau di mana gitu ya. Tapi di pusat kekuasaannya Prabowo, dia itu menjalani semacam penggemblengan sendiri. Penggemblengan khusus ya? Buat dia. Iya. Itu yang Bang Ade maksudkan tadi, disiapkan tuh itu. Disiapkan tuh itu. Dia itu nggak cuma sesudah menang jalan-jalan atau apa, enggak. Dia kan nggak muncul. Memang selama beberapa minggu ini
dia itu mengalami penggemblengan khusus. Dia belajar tentang politik, dia belajar tentang ekonomi, dan dia bukan seseorang yang mahasiswa yang bodoh ya. He is a bright student ya. Lihat aja rekam jejaknya selama ini. Jadi dia disiapkan untuk lo harus tampil lebih daripada sekedar seorang wakil presiden yang tidak punya fungsi apa-apa. Kamu itu memang disiapkan menjadi orang yang kasarnya sewaktu-waktu kalau misalnya Pak Prabowo sampai tanda petik misalnya sakit misalnya Atau berhalangan tetap. Anda harus muncul di situ sebagai seorang presiden. Dan ini adalah pengetahuan yang harus Anda kuasai. Itu pertama. Kedua adalah saya yakin dalam pemerintahan yang sekarang ini akan ada pembagian kerja. Ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran, oleh presiden, dan ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran. Yang mananya saya nggak tahu ya. Apakah ini berkaitan lebih ke arah berusaha bicara dengan Gen Z dan milenial gitu ya, untuk hal-hal besar ya, bukan sekedar cuma pemanis, tapi betul-betul menjadi tokoh yang terlibat di dalam penyiapan kebijakan, dalam perumusan, bahkan dalam presentasinya kepada publik. Jadi kalau sekarang dia tiba-tiba muncul, paling tidak Anda menyebut tadi 3 hal kan ya. Pertama, sorry kalau saya lupa tadi 3 itu adalah satu. Pertama tentang mengaktifkan lembaga Wapres. Itu ya. Serap kan gitu loh. Betul ya. Ini bukan cuma sekedar pelengkap. Ini betul-betul sebuah lembaga Wapres yang harusnya punya bukan hanya kontribusi tapi tanggung jawab yang besar di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Kedua adalah ketika dia muncul dengan gagasan apa tadi ya? Yang memang harus menyesuaikan diri adalah kecepatan dan speed. Oke. Baik dalam berpikir mungkin juga dalam berjalan. Itu kan juga kelihatan Bang soalnya ya kan. Nah, kan pertanyaannya begini. Iya betul, itu adalah sesuatu yang dari dulu terlihat dari Gibran. Tapi tidakkah dalam masa penggemblegan ini, masa pelonconya Pak Mas Gibran ini, itu juga diatur. Anda harus tampil dengan cara seperti apa? Seberapa cepat jalan Anda? Bang Ade ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya pasca Pilpres, maksudnya setelah 14 Februari itu, Mas Gibran ini memang sudah dipersiapkan. Betul. Kalau saya ya, saya orang komunikasi. Saya percaya tidak ada dalam politik kita kali ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau inisiatif yang spontan ya, atau sesuatu yang tidak menjadi bagian dari langkah bersamanya Pak Prabowo. Saya percaya mungkin nggak 100%, tapi saya percaya bahwa sebagian besar dari apa yang kita lihat dari Mas Gibran sekarang itu adalah sesuatu yang by design dilakukan demi kebaikan kita bersama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa mempersiapkan Mas Gibran ini untuk sebuah kepemimpinan masa depan, nggak hanya untuk 2024, 2029 barangkali Bang Ali, tapi untuk 2034 sampai kemudian ke 2045 barangkali. Nah, pertanyaannya, Bang Ali tahu siapa yang mempersiapkan Gibran ini? Ini pertanyaan yang tidak mungkin saya jawab, karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi di belakang sana. Saya hanya melihat fenomenanya, ya. Dan ini adalah fenomena yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya. Ini adalah fenomena yang pasti dirancang. Tapi sekarang kita coba lihat. Sebetulnya kan kehadiran Pak Prabowo pada tahun 2024 ini adalah sesuatu yang juga jangan Anda nisbatkan kepada, wah Pak Prabowo ini sekarang udah berubah ya gayanya gitu ya. Pertanyaan saya adalah satu, apakah itu karena spontanitasnya Pak Prabowo? Sesuatu yang datang begitu saja dari dalam dirinya, hati nuraninya, atau sesuatu yang dirancang bersama? Saya lebih percaya pada jawaban yang kedua, dirancang bersama. Tidak ada kebetulan berarti ya? Tidak ada yang kebetulan. Apakah itu berarti ini sesuatu yang tanda petik negatif, menipu mata masyarakat? Tidak begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang dirancang bersama. Makanya gagasan-gagasan yang muncul kan selalu adalah, berulang kali dia bilang, ini kita harus bersama-sama nih bangun Indonesia. Semangat sebetulnya tentang apa presiden klub. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.